Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam sebuah mata kuliah yang sangat menarik mengenai pemrograman tingkat lanjut. Untuk mengawali perjalanan pembelajaran pemrograman lanjut, kita akan sedikit membedah bagaimana sih caranya sebuah aplikasi itu bisa menyimpan data. Nah, karena biar bagaimanapun setiap kali kita menggunakan aplikasi itu pasti akan menyimpan data, entah itu bentuknya apapun, entah bentuknya file, bentuknya image, atau hanya sebuah value, itu pasti data akan disimpan dan dimanipulasi. Nah, pertanyaannya adalah how is your app keep the data? Bagaimana sebenarnya aplikasi kita itu bisa menjaga data? Maka di sini materinya sedikit bersentuhan dengan introduction to persistent storage. Nah, yang mau saya sampaikan sebelum lebih detail tentang persistent storage, saya sangat merekomendasikan kembali untuk kita mereview, untuk mengingat kembali basic pemrograman OOP, karena selama perjalanan ini nanti kita akan banyak diskusi mengenai arsitektur sebuah aplikasi, kemudian cara coding yang baik dan benar, clean code dan seterusnya. Tapi jelas fundamentalnya adalah basic object oriented programming, yang mana dulu kita pernah belajar membedakan apa itu objek, apa itu kelas, bagaimana cara menggunakan interface, apa kegunaannya abstract, bagaimana membuat polymorphism, apa itu inheritance dan sebagainya. Nah, dasar-dasar itu nanti yang akan dikombinasikan sedemikian rupa sehingga kita bisa merancang sebuah code yang kalau saya menyebutnya itu sebenarnya adalah seperti art. Jadi orang orang ngoding itu seni sebenarnya. Selama kita bisa menyelami dan menggunakan bagian-bagian prinsip fundamental ini tepat sesuai dengan fungsinya. Nah, poin saya tolong diingat kembali basic OOP. Silakan di flashback kamu buka buku-buku yang sudah pernah dimiliki atau catatan-catatan supaya nanti tidak terlalu gapnya tidak terlalu jauh antara materi yang akan kita bahas dan apa yang sudah kita miliki, kemampuan yang sudah dimiliki. Kembali lagi ke masalah uh, bagaimana cara aplikasi kita menyimpan data. Jadi pada prinsipnya sebenarnya adalah hmm, aplikasi kita itu pasti akan menyimpan data yang datanya itu pasti akan dimanipulasi. Nah, masalah tempatnya itu beda-beda. Ada aplikasi yang menyimpan datanya ada di flash storage atau di memori, di RAM. Kemudian ada yang menyimpannya di drive, di disk. Atau kemudian ada aplikasi yang menyimpannya di cloud storage, di server. Tapi ada juga yang menggunakan kombinasi semuanya. Nah, saya kasih contoh paling sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai di aplikasi Android kita, entah dari mana asalnya kita dapat notif bahwa aplikasi kita penuh, apa namanya, memorinya penuh, kemudian kita disuruh melakukan clean up. Nah, kalau kita perhatikan setiap masuk ke setting application di situ, kemudian kita akan menemukan rincian storage yang dipakai dalam sebuah aplikasi. Ada yang menggunakan ada cache memory, kemudian ada data yang digunakan. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan cache itu adalah data itu disimpan ke dalam memori. Ya. Jadi atau contoh sederhana yang lain itu, misalnya kalian membuat aplikasi sederhana, kalkulator gitu atau currency apps. Selama kita mendeklarasikan variabel dan variabel itu digunakan untuk menyimpan sebuah value dan value-nya itu nanti akan dimanipulasi, maka sebenarnya di situ kita menyimpan di memori. Kecuali kalau hasilnya itu kemudian kita simpan dalam bentuk tabel, database, itu nanti akan kita membutuhkan um, semacam database versi mini untuk dimasukkan ke dalam aplikasi.
Nah, itu ada plus minusnya. Ya. Cara storage mana yang harus kita pilih? Apakah RAM atau disk atau cloud storage itu tergantung case-nya dan tergantung kebutuhan. Saya kasih contoh yang lain lagi. Ketika kita membuka aplikasi WhatsApp, nah, barangkali di masa pandemi ini kalian punya banyak sekali grup yang berisi banyak kuliah dan sebagainya, komunitas. Seandainya kalian punya 100 grup dan masing-masing grup itu aktif chattingnya banter dan ada banyak file multimedia di situ, bayangkan Anda membuka apps dengan cepat, ya, membuka aplikasi WhatsApp dengan cepat, maka yang terjadi pasti mendekati pasti ya, mendekati pasti aplikasinya akan nge-lag. Karena akan sedikit menemukan, dia akan sedikit freeze gitu, kemudian beberapa saat kemudian baru bisa scroll lagi. Nah, atau pas baru sibuk-sibuknya kamu pindah-pindah apps dan seterusnya, kamu akan menemukan sekian detik apps-nya nge-freeze. Tapi begitu kamu clear, ya, begitu di clear, kemudian kamu masuk lagi, nah itu akan kelihatan beda. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah ketika kita membuka aplikasi WhatsApp percakapan itu pertama kali dibuka adalah akses data yang sudah tersimpan di memori. Makanya biasanya cepat responnya. Tapi begitu di clear apps-nya, semua di clear gitu, clear task. Kemudian kita masuk ke dalam apps lagi, dia akan sedikit membutuhkan waktu untuk ngeload. Ngeload dari mana? Ngeload datanya dari database. Nah, ini perbedaannya. Antara menggunakan disk dan menggunakan RAM itu pasti kecepatannya akan berbeda. Apalagi kalau menggunakan cloud storage, ini sangat depends on network atau jaringan. Nah, beberapa aplikasi menggunakan kombinasi ketiga-tiganya. By default akan mengakses dari RAM dulu, kalau tidak ada akan mencarinya di datanya akan dicari di disk, kalau nggak ada lagi baru diambil di cloud storage. Begitu seterusnya. Nah, itu um, jenis storage. Nah, sekarang berikutnya bagaimana teknik teknik fundamental menyimpan sebuah data ke dalam storage. Ada beberapa cara. Yang umum di sini disebutkan 3 cara. Yang pertama menggunakan sistem image, yang kedua jurnal, dan yang ketiga dirty writes. Saya langsung kasih contohnya saja supaya simple. Detailnya nanti bisa dicari. Ini saya kasih clue-nya saja. Sistem image itu sering kita jumpai pada misalnya kamu punya laptop di hibernate, kemudian kamu buka lagi, dia akan otomatis menjalankan terakhir aplikasi yang kamu buka. Jadi semua state-nya disimpan. Ya, sekali lagi ya, sistem image itu seringnya kita jumpai pada perangkat-perangkat yang dia kalau kita hibernate terus buka lagi, dia langsung um, muncul lagi di state yang terakhir. Kemudian kalau yang jurnal itu sifatnya bukan sifatnya. Jurnal itu variannya ada log, kemudian ada transaksi, ada log, ada transaksi, dan ini yang sering digunakan untuk implementasinya menggunakan MySQL biasanya ya. MySQL, Postgres, nah itu metode-metode teknik-teknik yang digunakan disebut dengan jurnal. Kita insert ada transaksi di situ, ada rollback dan seterusnya itu dengan metode jurnal, logging dan seterusnya. Nah, kemudian ada metode atau teknik yang berikutnya yaitu dirty writes. Dirty writes itu seperti bahasanya, writes itu menulis, dirty itu kotor. Jadi intinya ini apapun state-nya yang terakhir itu pasti langsung disimpan. Contoh yang paling mudah yang sering kita jumpai itu ketika kita membuka aplikasi Google Docs. Nah, Google Docs itu kita ketik terakhir apapun dia akan disimpan state-nya seperti itu. Dirty writes itu menyimpan uh, the last activity, itu akan disimpan state-nya. Apapun itu, jadi akan ditumpuk, tumpuk, 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 tumpuk. Gitu. Itu tiga teknik metode untuk melakukan menyimpan
state atau data ke dalam sebuah storage. Silahkan nanti dibaca lebih detail lagi. Ini saya kasih clue-cluenya saja. Next berikutnya. Nah, dari 3 teknik yang saya sebutkan tadi, ada image, kemudian ada dirty words, dan satunya jurnal. Itu tadi caranya. Nah, fundamental operationnya itu sebenarnya ada 4. Fundamental, sekali lagi, fundamental operationnya itu sebenarnya hanya 4, yaitu disebut dengan create, read, update, delete. Hanya saja ketika ini masuk ke teknologi yang berbeda, namanya juga akan bervariasi. Create, read, update, dan delete. Misalnya ketika ini masuk ke dalam sistemnya MongoDB, nah, di MongoDB itu create-nya dia terminologinya istilahnya menjadi insert, kemudian read-nya menjadi find, kemudian update-nya itu tetap update dan delete tetap delete. Ketika ini dibawa ke dalam konteks RESTful Web Service, nah ini membuat API Web Service, maka create itu biasanya menggunakan post, kemudian read-nya, retrieve-nya, ngambil datanya itu menggunakan get, update-nya menggunakan put, delete, dan tetap delete. Begitu seterusnya, dan masih banyak terapan-terapan teknologi yang pada prinsipnya sama, CRUD, ada 4, create, read, update, delete, hanya saja istilahnya, penamaannya nanti di masing-masing teknologi itu juga akan berbeda. Begitu pengantar persistent storage, cara aplikasi kita menyimpan data ke dalam sebuah media penyimpanan storage. Dan sekali lagi, media penyimpanan itu ada banyak banget variasinya, tidak hanya ngomongin tentang storage, itu tidak hanya tentang database MySQL atau Postgre atau apapun, tapi kita nyimpen data itu bentuknya bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk image, bisa dalam bentuk image gambar ya maksud saya, kemudian bisa dalam bentuk data yang terstruktur, kemudian ada yang dalam bentuk key value. Nah, masing-masing format data penyimpanan ini tadi tergantung aplikasinya yang kita buat, kemudian media penyimpanannya juga berbeda. Dan sekali lagi, alat menyimpannya pun juga berbeda. Tadi ada yang disebutkan di memori, ada yang disimpan di disk, dan ada yang disimpan di cloud storage. Kurang lebih demikian pengantarnya mengenai storage, mengenai teknik menyimpan data. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Kemudian tolong setiap kita setelah mendapatkan satu knowledge seperti ini, terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sedang nyantai membuka apps gitu, oh gini ya caranya nyimpan datanya. Terus kita mikirnya dari perspektif itu. Ada aplikasi baru gitu, terus coba dilihat dari perspektif ini caranya nyimpan gimana ya. Dihubungkan dengan teori knowledge yang baru saja kita dapatkan. Itu mudah-mudahan bisa cepat nyantol di dalam otak dan kita bisa cepat improve di bidang teknologi. Terima kasih, cukup sekian. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.